Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik lumayan tinggi 1% lebih ke angka 6.665. Selain video ini kami akan juga upload sudah video pada jam 8 malam nanti kalau analisa satu emiten yang hari ini kembali bergerak naik dan ada rencana membagikan dividen sebesar 250 per lembar saham. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal dan beberapa minggu ini masih sideways. Dan ternyata BlackRock dan Dimensional Fund terus masuk akumulasi sepanjang bulan Maret ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Medco yang jika kita lihat dalam beberapa minggu ini secara pergerakan masih sideways dan berada di sekitar harga 1000. Yang bisa kita lihat hari ini Medco juga masih ditutup di harga 1000 dan beberapa minggu ini masih sideways dan terlihat mencoba untuk naik di atas 1030 selalu gagal naik. Jadi secara pergerakan untuk tren jangka pendek sideways, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya memang Medco trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya di awal Januari sempat break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal dan masih terus melanjutkan penurunan. Tapi dari data broker summary bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi walaupun Medco secara tren masih belum oke. Jadi dalam beberapa minggu lalu juga sempat saya bahas karena Medco selama bulan Februari asing terus masuk. Di bulan Maret ini bisa kita lihat juga asing masih terus masuk akumulasi. Asing hanya keluar sedikit pada tanggal 3, setelah itu bisa kita lihat asing masih terus masuk. Tapi di broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini terpantau ada sedikit distribusi. Dan ternyata memang kalau pemberitaan dengan judul kompak borong saham Medco saat harga minyak mendingin. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, sejumlah nama pemodal kakap kompak memborong saham Medco ketika harga minyak dunia justru sedang dalam tren menurun. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, melansir dari Bloomberg, minyak telah turun hampir 1/5 dari tertinggi pada pertengahan Januari karena peluncuran kenaikan tarif yang kacau oleh Trump dan dorongan untuk memangkas pengeluaran federal yang menggelapkan prospek ekonomi di produsen dan konsumen minyak mentah terbesar. Sementara itu dari data Bloomberg juga bertepatan dengan momentum tersebut, BlackRock Inc. dan beberapa nama getol memborong saham Medco sepanjang perdagangan Maret tahun 2025 ini. Teratas yang mengakumulasi Medco sepanjang bulan ini adalah Dimensional Fund FXR. Dimensional Fund FXR berbalik arah mengakumulasi sebesar 950 ribuan lembar saham Medco dari sebelumnya itu sekitar 180 ribu juta lembar saham pada bulan lalu menjadi 182,36 juta lembar saham saat ini. Selain Dimensional Fund, bisa kita lihat BlackRock juga terpantau sepanjang Maret mengakumulasi 1,78 juta lembar saham Medco. Dari sekitar 132,58 juta lembar per April per Februari menjadi 134,35 juta lembar saat ini. Jadi selain Dimensional Fund dan BlackRock, American Century Cost juga terpantau melakukan akumulasi. Tapi memang secara teknikal Medco saat ini masih sideways. Tapi karena saat ini masih berada di sekitar daerah support psikologis di harga 1000, menurut saya apabila teman-teman ingin coba pantau dan spekulatif buy saham Medco, menurut saya masih bisa coba dipantau. Apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya masih bisa coba tunggu di zona 980 sampai maksimal harga 1000 untuk entry saham Medco dengan target swing jangka pendek di 1030 sampai 1050 atau hold satu selama Medco tidak turun bawah harga 1000 dengan target di garis EMA 50 di 1070 sampai target di sekitar 1150 untuk tren lebih jauhnya. Tapi sebaiknya pertimbangkan untuk keluar apabila Medco ternyata gagal bertahan di sekitar 980. Jadi selama masih kuat di atas zona ini masih bisa di hold, tapi apabila tembus sebaiknya take profit atau cut loss. Dan cara pergerakan Medco akan melanjutkan downtrendnya dengan target penurunan berikutnya sekitar 930. Jadi walaupun asing terus masuk, tapi jika terpantau zona ini tembus, secara tren menurut saya Medco berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi tidak menarik untuk entry atau sebaiknya jangan hold lagi selama gagal bertahan di 980. Selanjutnya saya coba update saham Akra. Saham Akra merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami dari beberapa minggu yang lalu. Untuk minggu ini juga kami kembali update karena secara teknikal Akra masih oke. Bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50. Minggu ini memang masih belum berhasil beri garis EMA 150 di harga 1315.
Tapi cara inflow ini masih ada inflow, cara teknikal juga masih oke. Saat ini masih berada di sekitar daerah support 1280 dan di bawah juga masih ada support kuat EMA50. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Akra, menurut saya Akra masih bisa di hold. Apalagi hari ini kembali naik hampir 2% ke 1305. Jadi Akra akan menarik apabila berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, Akra akan mulai uptrend dengan target terdekat di 1350 sampai target lebih jauh di sekitar 1400. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan Akra hari ini, bisa kita perhatikan asing 1 minggu ini sudah mulai terpantau masuk walaupun jumlah tidak sebesar Medco, tapi di broker summary terpantau kenaikan hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Akra masih terus ada akumulasi, plus secara candle lebih oke daripada Medco. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya bisa jadikan 1200 sampai garis EMA50 untuk trail stop. Selama Akra tidak turun kembali di bawah harga 1200, untuk terancang menengah saya lihat Akra masih ada potensi untuk break garis EMA 150 dan mulai uptrend kembali. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 atau tunggu kembali di sekitar harga 1220 sampai 1250 untuk entry di sekitar target harga ini. Selanjutnya saham Elsa, bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga tidak oke, hampir mirip dengan Medco. Untuk tren jangka menengah masih downtrend, untuk tren jangka pendek mencoba untuk bertahan di sekitar harga 390. Tapi bisa kita lihat beberapa kali sempat berada bawah 950 mendekati harga 380. Tapi secara candle 350 ini masih berupa daerah support, belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Elsa. Hari ini memang naik 1% ke 392, tapi bisa kita lihat asing masih terus keluar. Di broker summary ini memang ada akumulasi, tapi ini hanya akumulasi kecil. Jadi untuk Elsa, secara pergerakan juga menurut saya masih belum begitu oke. Apabila teman-teman ingin coba entry, lebih oke menurut saya adalah tunggu Elsa berhasil break di 400, baru coba buy on breakout. Kan secara teknikal ada potensi untuk mulai membentuk high low, dan target kenaikan terdekat di sekitar 414 atau di sekitar zona resisten ini, sampai target lebih jauh di sekitar 420. Apabila mencoba break 400 masih gagal, menurut saya masih lumayan beresiko untuk entry, karena potensi untuk tembus 350 menuju 380 masih lumayan besar. Apabila terpantau masih kesulitan untuk break harga 400 nih. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.